Cinta sering datang dari tempat yang paling tak terduga, dan cinta sejati juga kadang datang dari seseorang yang sama sekali tidak kita kenal. Seorang polisi wanita yang cantik, yang kehilangan tasnya, dan seorang pemulung tua yang menemukan serta mengembalikannya. Awalnya hanya rasa terima kasih, tapi perlahan berubah menjadi sesuatu yang mendalam. Namun cinta ketika mereka diuji oleh perbedaan status sosial dan restu keluarga. Mampukah mereka bertahan? Apa yang akan terjadi ketika dua dunia yang tak pernah bersinggungan dipertemukan oleh takdir? Simak kisahnya sampai akhir dan jangan lupa untuk subscribe channel Wafira Story agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Pagi itu, langit Bogor tampak begitu cerah, seolah ingin menggambarkan kebahagiaan yang menyelimuti hari-hari warganya. Di tengah hiruk-pikuk pasar tradisional yang ramai, Sari melangkah dengan penuh percaya diri. Seragam polisinya yang rapi dan senyumnya yang menawan membuat banyak orang memandangnya dengan hormat. Namun, di balik penampilannya yang anggun, ada beban berat yang selalu dia tanggung dalam diam. Sari adalah salah satu polisi wanita terbaik di kantor polisi Bogor. Dedikasinya pada pekerjaan tidak pernah diragukan oleh siapapun. Dia dikenal sebagai sosok yang tegas namun tetap bersikap hangat kepada masyarakat. Hari ini, seperti biasa, dia sedang bertugas melakukan patroli rutin di pasar tradisional yang menjadi salah satu pusat keramaian di kota tersebut. Pasar itu dipenuhi oleh berbagai suara. Pedagang yang berteriak menawarkan dagangannya, ibu-ibu yang bernegosiasi harga, anak-anak kecil yang berlarian, serta deru motor yang sesekali melintas di jalan sempit di samping pasar. Udara pagi yang segar bercampur dengan aroma rempah-rempah, ikan segar, dan gorengan panas. Semua elemen itu menciptakan suasana yang hidup, tetapi juga menuntut kewaspadaan tinggi bagi Sari. Sebagai seorang polisi, Sari selalu membawa tas hitam kecil yang melekat di tangannya. Tas itu bukan sekadar aksesori, melainkan tempat dia menyimpan barang-barang penting. Kartu identitas, dompet berisi uang tunai, dokumen-dokumen penting, serta pistol dinas yang selalu dia bawa sebagai bagian dari tugasnya. Tas itu adalah simbol tanggung jawabnya, dan dia selalu menjaga agar tas itu tetap aman di sisinya. Namun, hari itu berbeda. Saat Sari sedang berdiri di dekat lapak pedagang sayur untuk mengecek apakah ada pelanggaran lalu lintas di jalan utama, dia merasa ada yang tidak beres. Ketika dia hendak mengambil sesuatu di dalam tasnya, dia mendapati bahwa tas itu sudah tidak ada di tempatnya. Tidak mungkin, gumam Sari dengan nada cemas. Dia segera meraba-raba bahunya, berharap bahwa tas itu hanya bergeser tanpa dia sadari. Namun, setelah beberapa detik yang terasa seperti berjam-jam, dia harus menghadapi kenyataan pahit. Tasnya benar-benar hilang. Kepanikan mulai merayap masuk ke dalam dirinya. Pikiran-pikiran buruk langsung memenuhi benaknya. Bagaimana jika tas itu jatuh ke tangan yang salah? Apa yang akan terjadi jika seseorang menyalahgunakan identitas saya? Atau yang lebih buruk, apa yang akan terjadi jika pistol dinas saya digunakan untuk tindakan kriminal? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di kepalanya, membuat napasnya semakin cepat dan jantungnya berdebar kencang. Tanpa ragu, Sari mulai bergerak cepat. Dia melihat sekelilingnya, berharap bisa menemukan jejak atau petunjuk tentang keberadaan tasnya. Dia bertanya kepada beberapa pedagang yang ada di sekitarnya. "Bu, Pak, apakah ada yang melihat tas hitam milik saya?" Tanyanya dengan nada yang terburu-buru. Beberapa pedagang menggeleng, sementara yang lain hanya memberikan jawaban samar. "Mbak, kami sibuk jualan. Tidak sempat memperhatikan," kata salah satu pedagang sayur dengan nada santai. Sari tidak menyerah. Dia melanjutkan pencariannya, berjalan menyusuri lorong-lorong pasar yang sempit dan penuh sesak. Matanya tajam memindai setiap sudut, berharap bisa menemukan tasnya yang hilang. Namun, semakin lama dia mencari, semakin besar rasa frustrasi yang dia rasakan. Di tengah kepanikan itu, Sari berhenti sejenak untuk menenangkan diri. Dia mengambil napas dalam-dalam dan mencoba meredakan ketegangan yang melanda tubuhnya. "Tenang, Sari. Kamu pasti bisa menemukannya," katanya dalam hati, mencoba memberikan semangat pada dirinya sendiri. Namun, meskipun dia mencoba menenangkan diri, pikiran-pikiran buruk terus menghantui. Bagaimana jika tas itu dicuri oleh pencopet profesional?
Apa yang harus dia lakukan jika semua dokumen pentingnya hilang? Apa konsekuensi yang harus dia tanggung jika pistol dinasnya disalahgunakan? Dalam momen-momen itu, Sari merasakan beban, tanggung jawab yang semakin berat. Sebagai seorang polisi, dia tahu bahwa kehilangan barang-barang penting seperti itu bukan hanya masalah pribadi, tetapi juga masalah keamanan publik. Dia harus bertindak cepat sebelum semuanya terlambat. Setelah beberapa saat mencari tanpa hasil, Sari memutuskan untuk melaporkan kejadian itu ke pos polisi terdekat. Dia berjalan dengan langkah cepat, matanya masih terus memindai sekitarnya, berharap bisa menemukan tasnya di tengah jalan. Namun, semakin jauh dia berjalan, semakin besar rasa putus asa yang dia rasakan. Di pos polisi, Sari menjelaskan kejadian yang dialaminya kepada rekannya, Budi. Aku yakin tas itu hilang di pasar tadi. Aku sudah mencari kemana-mana, tapi tidak ada hasil, kata Sari dengan nada frustrasi. Budi mendengarkan dengan serius. Jangan khawatir, Sari. Kita akan segera menyebarkan informasi tentang tas itu. Siapa tahu ada orang yang menemukannya dan mengembalikannya. Namun, meskipun Budi mencoba menenangkan, Sari tetap merasa gelisah. Dia tidak bisa berhenti memikirkan kemungkinan-kemungkinan buruk yang bisa terjadi. Dalam hati, dia berjanji pada dirinya sendiri untuk terus mencari sampai tasnya ditemukan. Hari itu belum berakhir, dan Sari tahu bahwa dia harus tetap kuat. Dia tidak boleh menyerah begitu saja. Dengan tekad yang bulat, dia melanjutkan pencarian, berharap bahwa keajaiban akan datang menghampirinya. Di sisi lain kota, jauh dari keramaian pasar tradisional yang dipenuhi suara pedagang dan aroma rempah-rempah, seorang pria tua bernama Pak Jaya sedang melangkah perlahan menyusuri jalanan sempit. Di pundaknya, ia membawa karung kecil berisi botol-botol plastik bekas yang telah ia kumpulkan sejak pagi. Matahari mulai meninggi, menyengat kulitnya yang keriput akibat bertahun-tahun bekerja di bawah terik matahari. Pak Jaya adalah seorang pemulung yang hidup dengan kesederhanaan. Ia tidak memiliki banyak harta, tetapi hatinya selalu dipenuhi rasa syukur atas apa yang ia miliki. Setiap hari, ia menghabiskan waktu untuk mengais barang-barang bekas di tempat pembuangan sampah atau di pinggir jalan, mencari sesuatu yang bisa ia jual demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Meskipun hidupnya sulit, Pak Jaya selalu tersenyum. Senyum itu bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang-orang yang ia temui di jalan, sebagai bentuk penghormatan dan harapan bahwa kebaikan akan selalu datang pada mereka yang sabar. Hari itu, ketika Pak Jaya sedang berjalan melewati sebuah gang kecil yang biasa ia lalui, matanya menangkap sesuatu yang mencolok di tepi trotoar. Ada sebuah tas hitam kecil yang tampak cukup bagus untuk ukuran barang yang ditemukan di tempat seperti itu. Awalnya Pak Jaya menduga bahwa tas itu mungkin sudah rusak atau tidak berguna lagi, sehingga dibuang oleh pemiliknya. Namun, ketika ia membungkuk untuk memeriksa lebih dekat, ia menyadari bahwa tas itu masih dalam kondisi baik. Dengan hati-hati, Pak Jaya membuka resleting tas itu. Isinya membuatnya terkejut. Di dalam tas tersebut, ia menemukan kartu identitas seorang polisi wanita bernama Sari, beberapa lembar uang tunai, dokumen penting, dan bahkan sebuah pistol kecil yang terbungkus rapi. Jantung Pak Jaya berdebar kencang. Ia tahu bahwa barang-barang ini sangat berharga, terutama bagi pemiliknya. Ini pasti milik seorang polisi, gumam Pak Jaya, sambil memandangi kartu identitas yang ada di dalam tas. Tidak mungkin aku menyimpannya. Ini harus dikembalikan. Tanpa ragu, Pak Jaya memutuskan untuk mencari pemilik tas itu. Ia tahu bahwa jika tas ini jatuh ke tangan yang salah, konsekuensinya bisa sangat buruk. Dengan langkah pelan namun penuh tekad, ia mulai berjalan menyusuri jalan-jalan kota, bertanya kepada setiap orang yang ia temui, apakah mereka melihat seorang wanita polisi kehilangan tas. Pak Jaya pertama-tama mencoba mencari di sekitar tempat ia menemukan tas itu. Dia mendekati seorang sopir angkot yang sedang beristirahat di pinggir jalan. "Mas, apakah kamu melihat seorang wanita polisi kehilangan tas?" tanyanya dengan nada sopan. Sopir angkot itu menggeleng. "Enggak, Pak. Enggak lihat siapa-siapa. Tapi kalau ada kabar, saya kasih tahu ya," jawabnya ramah. Meskipun
Jawaban itu tidak memberikan hasil. Pak Jaya tetap tersenyum. Ia melanjutkan pencarian ke arah pasar tradisional yang terletak tidak jauh dari situ. Di sana, suasana masih sama seperti pagi tadi, ramai, penuh warna, dan penuh kehidupan. Pak Jaya berjalan menyusuri lorong-lorong pasar, bertanya kepada para pedagang apakah mereka melihat seorang wanita polisi kehilangan tas. "Bu, apakah ibu melihat seorang polisi wanita kehilangan tas hitam?" Tanyanya kepada seorang pedagang sayur yang sedang sibuk melayani pembeli. Pedagang itu mengangkat alisnya, kemudian menjawab, "Oh iya, tadi ada seorang polisi wanita yang kelihatan panik cari-cari sesuatu. Mungkin itu dia." Mendengar informasi itu, harapan Pak Jaya mulai tumbuh. Ia melanjutkan pencariannya, berharap bisa bertemu dengan pemilik tas itu. Setelah beberapa saat mencari, ia akhirnya melihat seorang wanita polisi berdiri di dekat pos polisi sementara. Wajahnya tampak cemas. "Itu pasti dia," pikir Pak Jaya. Dengan langkah cepat, ia mendekati wanita itu. "Bu, apakah ini tas ibu?" tanya Pak Jaya pelan, sambil menunjukkan tas hitam yang ia temukan. Sari langsung menoleh, matanya membelalak tak percaya saat melihat tasnya di tangan pria tua itu. "Ya Tuhan, benar, itu tas saya," katanya dengan nada lega yang tak terbendung. Ia segera meraih tas itu dan memeriksa isinya. Semua barang-barangnya masih utuh, identitas, uang, dokumen penting, bahkan pistol dinasnya. Air mata haru mulai menggenang di mata Sari. Ia tidak bisa berkata-kata, hanya satu hal yang ada di benaknya saat itu. Bagaimana bisa ada orang yang begitu jujur? "Terima kasih, Pak. Saya tidak tahu bagaimana cara membalas kebaikan Bapak," kata Sari dengan suara bergetar, mencoba menahan emosinya. Pak Jaya hanya tersenyum simpel. "Tidak perlu dibalas, Bu. Yang penting, barang-barang Ibu kembali. Itu sudah cukup membuat saya senang." Namun, dalam momen singkat itu, Sari merasakan ada sesuatu yang lebih dari sekadar rasa terima kasih. Ada koneksi yang tak terduga, sebuah ikatan yang lahir dari kejujuran dan ketulusan. Walaupun mereka berasal dari dunia yang berbeda, Sari sebagai seorang polisi yang hidup dalam disiplin tinggi, dan Pak Jaya sebagai seorang pemulung yang hidup dalam kesederhanaan, mereka berdua merasakan adanya rasa hormat dan penghormatan yang mendalam. "Pak, boleh saya tahu nama Bapak?" tanya Sari dengan rasa ingin tahu. "Nama saya Jaya, Bu. Orang-orang biasa memanggil saya Pak Jaya," jawabnya sambil tersenyum. "Terima kasih sekali lagi, Pak Jaya. Saya benar-benar berhutang budi pada Bapak," kata Sari dengan nada penuh rasa hormat. Pak Jaya hanya mengangguk. "Semoga Ibu selalu diberi kesehatan dan keselamatan dalam menjalankan tugas," katanya, sebelum akhirnya berbalik untuk melanjutkan pekerjaannya. Namun, sebelum Pak Jaya melangkah terlalu jauh, Sari memanggilnya kembali. "Pak Jaya, tunggu sebentar," katanya. Pak Jaya berhenti dan menoleh. "Ada apa lagi, Bu?" Sari menghampirinya dengan langkah cepat. "Sebagai ungkapan terima kasih, bolehkah saya mengantarkan Bapak pulang? Saya ingin tahu lebih banyak tentang Bapak," katanya dengan nada penuh keramahan. Pak Jaya tampak terkejut, tetapi kemudian ia tersenyum. "Baiklah, Bu, kalau itu tidak merepotkan." "Itu tidak merepotkan sama sekali," jawab Sari dengan tegas. Dengan demikian, mereka berdua mulai berjalan menuju rumah Pak Jaya. Di sepanjang perjalanan, mereka berbincang-bincang tentang banyak hal, tentang kehidupan sehari-hari, tentang pekerjaan masing-masing, dan tentang pandangan mereka terhadap kehidupan. Dalam percakapan itu, Sari mulai menyadari bahwa ada banyak pelajaran berharga yang bisa ia ambil dari pria tua itu. Pelajaran tentang ketulusan, kejujuran, dan kebahagiaan dalam kesederhanaan. Setelah perjalanan yang cukup panjang, Sari dan Pak Jaya akhirnya tiba di rumah sederhana milik Pak Jaya. Rumah itu terletak di sebuah gang kecil yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk kota Bogor yang biasa Sari temui dalam rutinitasnya sehari-hari. Bangunan tersebut tampak sangat sederhana, berdinding kayu yang sudah mulai lapuk dimakan usia, dengan atap seng yang sedikit berkarat. Namun, meskipun terlihat tua, rumah itu memiliki aura yang hangat dan nyaman.
Di halaman depan, ada beberapa tanaman hijau yang rimbun, memberikan kesan alami dan damai. Ada pohon pisang yang menjulang tinggi, serta beberapa pot bunga yang diletakkan di sudut-sudut halaman. Di bawah pohon besar di sisi rumah, ada sebuah kursi kayu tua yang tampak sering digunakan untuk bersantai. Semua elemen itu menciptakan suasana yang jauh berbeda dari dunia Sari yang dipenuhi oleh suara klakson mobil, lampu merah, dan tekanan pekerjaan. "Ini dia rumah saya, Bu," kata Pak Jaya dengan nada rendah hati sambil mempersilakan Sari masuk. Sari mengangguk dengan senyum lembut. "Rumah Bapak sangat indah, Pak Jaya. Terima kasih sudah mengizinkan saya masuk." Pak Jaya tertawa kecil. Tidak ada yang istimewa dari rumah ini, Bu. Hanya tempat sederhana untuk berteduh. Tapi silakan masuk. Saya akan buatkan teh untuk kita minum." Ketika Sari melangkah masuk ke dalam rumah, ia langsung disambut oleh suasana yang begitu tenang. Ruangan utama rumah itu tidak terlalu luas, tetapi terasa nyaman dengan furnitur kayu sederhana yang tampak sudah lama digunakan. Ada meja makan kecil di tengah ruangan, dikelilingi oleh beberapa kursi kayu yang sudah agak reyot. Di sudut ruangan, ada lemari tua yang menyimpan barang-barang sehari-hari, seperti piring, gelas, dan beberapa buku tua. Dinding rumah dipenuhi oleh foto-foto keluarga yang dipajang dengan rapi. Ada foto seorang wanita parubaya yang tersenyum lebar, mungkin istri Pak Jaya, serta foto seorang anak laki-laki yang tampak masih muda. Sari tidak bisa menahan diri untuk tidak memperhatikan foto-foto itu lebih lama. Wajah mereka tampak begitu bahagia, kata Sari pelan, sambil menunjuk salah satu foto. Pak Jaya tersenyum kecil saat mendengar komentar itu. "Itu istri dan anak saya, Bu. Sayangnya, mereka sudah tidak ada lagi di sini. Istri saya meninggal beberapa tahun lalu karena sakit, dan anak saya bekerja di luar kota. Kami jarang bertemu sekarang." Ada nada sedih dalam suara Pak Jaya, tetapi ia tetap tersenyum. Sari merasakan sesuatu yang mendalam dalam hatinya, sebuah campuran antara empati dan rasa hormat terhadap pria tua itu. Meskipun hidupnya penuh dengan tantangan, Pak Jaya tetap menjalani hari-harinya dengan ketulusan dan keikhlasan. "Maaf jika saya terlalu banyak bertanya, Pak," kata Sari dengan nada hati-hati. "Saya hanya ingin tahu lebih banyak tentang Bapak." Pak Jaya mengangguk. "Tidak apa-apa, Bu. Saya senang bisa berbagi cerita dengan orang yang baik seperti Ibu." Saat teh hangat disuguhkan di atas meja, mereka mulai berbincang-bincang lebih dalam. Sari menceritakan tentang kehidupannya sebagai seorang polisi wanita di Bogor, tentang bagaimana dia harus selalu waspada, menghadapi berbagai macam orang, serta tekanan yang datang dari pekerjaannya. Dia juga mengungkapkan betapa pentingnya tas hitam itu bagi dirinya, bukan hanya karena isinya, tetapi juga karena simbol tanggung jawab yang dibawanya. "Sebagai polisi, saya dituntut untuk selalu siap menghadapi segala situasi. Kehilangan tas itu membuat saya merasa gagal menjalankan tugas saya," kata Sari dengan nada penuh refleksi. Pak Jaya mendengarkan dengan penuh perhatian. Setelah Sari selesai bercerita, ia pun mulai berbagi tentang kehidupannya sendiri. Dia menceritakan tentang masa mudanya ketika dia masih bekerja sebagai buruh di sebuah pabrik tekstil, tentang bagaimana dia bertemu dengan istrinya, dan tentang kebahagiaan yang dia rasakan ketika anaknya lahir. Namun, dia juga tidak ragu untuk berbicara tentang kesulitan yang dia hadapi, tentang kehilangan orang-orang yang dicintainya, tentang perjuangannya untuk bertahan hidup sebagai seorang pemulung, serta tentang bagaimana dia belajar untuk tetap bersyukur meskipun hidupnya penuh dengan ujian. "Hidup ini memang tidak selalu adil, Bu," kata Pak Jaya dengan nada bijaksana. "Tapi selama kita masih bisa bernapas, selama kita masih bisa melihat matahari terbit, itu berarti kita masih diberi kesempatan untuk berbuat baik. Itulah yang selalu saya pegang teguh." Sari mendengarkan setiap kata yang diucapkan Pak Jaya dengan penuh perhatian. Ada sesuatu dalam cara Pak Jaya berbicara yang membuatnya merasa tenang. Seolah-olah semua beban yang dia rasakan selama ini mulai terangkat sedikit demi sedikit. Dia merasa bahwa di balik kesederhanaan Pak Jaya, ada kebijaksanaan yang mendalam. Setelah beberapa jam berbincang-bincang,
Sari mulai menyadari bahwa ada banyak pelajaran berharga yang bisa dia ambil dari pria tua itu. Dia belajar tentang pentingnya bersyukur, tentang arti kebahagiaan yang sebenarnya, serta tentang bagaimana menjalani hidup dengan ketulusan dan keikhlasan. Di tengah dunianya yang penuh dengan tekanan dan tuntutan, Pak Jaya adalah sosok yang membawa kedamaian dan perspektif baru. "Saya sangat bersyukur bisa bertemu dengan Bapak, Pak Jaya," kata Sari dengan nada penuh rasa hormat. "Bapak telah mengajari saya banyak hal hari ini." Pak Jaya hanya tersenyum. "Saya juga senang bisa bertemu dengan Ibu, Bu Sari. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu." Ketika matahari mulai condong ke barat, Sari menyadari bahwa waktunya untuk pulang sudah tiba. Dia berdiri dari kursinya dan mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Jaya. "Terima kasih banyak untuk hari ini, Pak Jaya. Saya benar-benar merasa damai di sini," katanya dengan nada tulus. Pak Jaya mengangguk. "Semoga Ibu selalu diberi kebahagiaan dan keselamatan dalam menjalani hidup." Mereka berjabat tangan, dan Sari melangkah keluar dari rumah itu dengan perasaan yang berbeda dari sebelumnya. Ada kehangatan di hatinya yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya. Sebuah kehangatan yang lahir dari pertemuan tak terduga dengan seorang pria tua yang penuh kebijaksanaan. Ini adalah pengembangan awal bab 3. Untuk mencapai target 5.000 karakter, saya akan menambahkan lebih banyak detail tentang interaksi mereka, deskripsi suasana rumah Pak Jaya, serta refleksi mendalam Sari tentang pelajaran hidup yang dia dapatkan. Jika Anda tertarik untuk melanjutkan pengembangan cerita ini, silakan beritahu saya. Sejak kunjungan pertamanya ke rumah Pak Jaya, Sari merasa ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Di tengah kesibukannya sebagai seorang polisi, dia seringkali terjebak dalam rutinitas yang monoton, berangkat pagi-pagi buta, menghadapi kasus demi kasus, lalu pulang ke rumah dengan tubuh yang lelah dan pikiran yang penuh tekanan. Namun setelah bertemu Pak Jaya, Sari mulai menyadari bahwa hidup ini tidak hanya tentang pekerjaan atau tugas-tugas yang harus diselesaikan. Ada hal-hal kecil yang seringkali terabaikan, tetapi justru bisa memberikan makna besar dalam hidup. Sari merindukan suasana tenang di rumah Pak Jaya, serta percakapan-percakapan hangat yang mereka lakukan. Dia juga merindukan kebijaksanaan sederhana yang selalu Pak Jaya bagikan tanpa banyak kata. Semua itu membuatnya ingin kembali lagi untuk mengunjungi pria tua itu. Beberapa hari kemudian, Sari memutuskan untuk kembali mengunjungi Pak Jaya. Kali ini, dia membawa beberapa makanan ringan dan buah-buahan sebagai hadiah kecil. Dia tahu bahwa Pak Jaya tidak akan pernah meminta imbalan atas kebaikannya. Tetapi, Sari merasa bahwa ia harus melakukan sesuatu untuk menunjukkan rasa terima kasihnya. Ketika Sari tiba di rumah Pak Jaya, pria tua itu tampak sedikit terkejut. Tetapi senyumnya langsung merekah begitu melihat Sari membawa barang-barang tersebut. "Bu Sari, apa-apaan ini?" "Terlalu banyak," kata Pak Jaya dengan nada bercanda, meskipun matanya berbinar bahagia. "Ini hanya sekadar tanda terima kasih saya, Pak Jaya," jawab Sari dengan senyum manis. "Lagi pula, siapa yang tidak suka makanan enak?" Pak Jaya tertawa kecil. "Kalau begitu, mari kita nikmati bersama-sama." Mereka duduk di bawah pohon besar di halaman depan rumah, menikmati angin sore yang sejuk. Makanan yang dibawa Sari pun segera disantap dengan lahap oleh Pak Jaya. Sari ikut mencicipi, sambil mendengarkan cerita-cerita baru dari Pak Jaya. Setiap kali Sari datang, Pak Jaya selalu memiliki cerita baru untuk dibagikan. Kali ini, dia menceritakan tentang masa mudanya ketika dia masih bekerja sebagai buruh di sebuah pabrik tekstil. Dia bercerita tentang bagaimana dia harus bangun pagi-pagi buta setiap hari untuk bekerja, tentang betapa sulitnya mencari nafkah di masa-masa awal pernikahannya, serta tentang kebahagiaan yang dia rasakan ketika anaknya lahir. "Anak saya adalah anugerah terbesar dalam hidup saya," kata Pak Jaya dengan mata berkaca-kaca. "Meskipun sekarang dia jarang pulang karena pekerjaannya, saya selalu merasa bangga padanya." Sari mendengarkan dengan penuh perhatian. Dia merasa bahwa setiap cerita yang dibagikan Pak Jaya adalah potongan-potongan kehidupan yang penuh makna. Meskipun Pak Jaya tidak pernah menyampaikannya secara eksplisit, Sari bisa merasakan betapa besar cintanya pada keluarga, serta betapa kuatnya tekadnya untuk menjalani hidup dengan ketulusan. "Saya belajar banyak dari Bapak, Pak Jaya," kata Sari pelan.
Bapak selalu bisa melihat sisi baik dalam segala hal. Itu sesuatu yang sangat langka di dunia ini. Pak Jaya tersenyum. Hidup ini memang tidak sempurna, Bu Sari. Tapi kalau kita selalu fokus pada hal-hal negatif, kita tidak akan pernah merasa puas. Jadi lebih baik kita bersyukur atas apa yang kita miliki. Sari mengangguk. Dia merasa bahwa nasihat itu sangat relevan dengan kehidupannya sendiri. Sebagai seorang polisi, dia seringkali harus menghadapi situasi-situasi sulit yang membuatnya merasa frustrasi. Namun, setelah mendengar kata-kata Pak Jaya, dia mulai belajar untuk melihat sisi positif dari setiap masalah yang dihadapinya. Semakin sering Sari mengunjungi Pak Jaya, semakin dekat hubungan mereka. Setiap kali mereka bertemu, mereka selalu berbagi cerita tentang kehidupan sehari-hari. Sari seringkali menceritakan tentang kasus-kasus yang sedang dia tangani, tentang tekanan yang dia rasakan di tempat kerja, serta tentang impian-impian yang ingin dia capai di masa depan. Sementara itu, Pak Jaya selalu mendengarkan dengan penuh perhatian, memberikan nasihat-nasihat bijak tanpa pernah menghakimi. Di sisi lain, Pak Jaya juga mulai merasa nyaman berbicara dengan Sari. Dia merasa bahwa Sari adalah seseorang yang bisa dipercaya, seseorang yang benar-benar peduli padanya. Meskipun mereka berasal dari latar belakang yang sangat berbeda, mereka berdua merasakan adanya ikatan emosional yang tulus dan mendalam. Suatu sore, saat mereka sedang duduk di bawah pohon, Sari tiba-tiba bertanya, "Pak Jaya, apakah Bapak pernah merasa kesepian?" Pak Jaya terdiam sejenak, seolah-olah memikirkan jawaban yang tepat. "Terkadang, Bu Sari, tapi kesepian itu tidak selalu buruk. Kadang-kadang, itu bisa menjadi waktu untuk merenung dan bersyukur atas apa yang kita miliki." Jawaban itu membuat Sari merenung. Dia menyadari bahwa Pak Jaya adalah seseorang yang mampu menemukan kedamaian dalam kesendirian, sesuatu yang jarang dia temui dalam dirinya sendiri. Dia merasa iri, bukan dalam arti negatif, tetapi dalam arti bahwa dia ingin belajar untuk menjadi seperti Pak Jaya. Selain kebijaksanaan, Sari juga belajar banyak tentang kesederhanaan dari Pak Jaya. Dia melihat bagaimana pria tua itu menjalani hidupnya dengan penuh rasa syukur, meskipun tidak memiliki banyak harta. Dia melihat bagaimana Pak Jaya selalu tersenyum, meskipun hidupnya penuh dengan tantangan. Semua itu membuat Sari merasa bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari materi, tetapi dari hati yang bersyukur. Suatu hari, Sari bertanya, "Pak Jaya, apa rahasia Bapak bisa tetap bahagia meskipun hidup Bapak begitu sulit?" Pak Jaya tersenyum kecil. "Rahasianya sederhana, Bu Sari. Bahagia itu bukan tentang apa yang kita miliki, tapi tentang bagaimana kita mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Selama kita masih bisa bernapas, selama kita masih bisa melihat matahari terbit, itu sudah cukup untuk membuat kita bahagia." Kata-kata itu melekat dalam benak Sari. Dia mulai mencoba menerapkannya dalam kehidupannya sehari-hari. Saat dia menghadapi tekanan di tempat kerja, dia mencoba untuk tidak terlalu larut dalam kekhawatiran. Saat dia merasa lelah, dia mencoba untuk bersyukur atas energi yang masih dimilikinya. Perlahan-lahan, dia mulai merasakan perubahan positif dalam dirinya. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan hubungan antara Sari dan Pak Jaya semakin erat. Setiap kunjungan Sari ke rumah pria tua itu bukan lagi sekadar bentuk rasa terima kasih atas kebaikannya dulu, tetapi sudah menjadi bagian dari rutinitas yang dinantikan oleh keduanya. Bagi Sari, waktu yang dihabiskan bersama Pak Jaya adalah momen ketika dia bisa melepaskan semua beban pekerjaan dan menemukan kedamaian dalam kesederhanaan. Bagi Pak Jaya, kehadiran Sari memberikan warna baru dalam hidupnya yang seringkali sepi. Suatu hari, saat Sari datang mengunjungi Pak Jaya, mereka memutuskan untuk melakukan sesuatu yang berbeda. "Bu Sari, hari ini kita masak bersama ya," usul Pak Jaya dengan senyum lebar. Sari tertawa kecil. "Masak bersama? Apa saya bisa membantu, Pak Jaya? Saya tidak yakin kalau saya jago masak." Pak Jaya tertawa. "Tidak masalah, Bu Sari. Kita belajar sambil bermain. Toh, masakan sederhana juga bisa enak asal dibuat dengan hati." Mereka berdua pun masuk ke dapur yang sangat sederhana milik Pak Jaya. Dapur itu tidak besar, hanya dilengkapi dengan peralatan masak dasar seperti kompor gas lama, wajan besi,
dan beberapa panci serta mangkuk plastik. Namun, meskipun sederhana, dapur itu memiliki suasana yang hangat dan nyaman. Ada aroma rempah-rempah yang samar-samar masih menempel di udara, sisa dari masakan-masakan sebelumnya. "Kita masak apa hari ini, Pak Jaya?" tanya Sari dengan nada penasaran. "Nasi goreng saja, Bu Sari." "Mudah dan nikmat," jawab Pak Jaya, sambil mulai menyiapkan bahan-bahan. Sari mengangguk dan mulai membantu memotong bawang merah serta cabai rawit. Awalnya, dia agak canggung karena jarang masuk dapur, tetapi Pak Jaya dengan sabar mengarahkan setiap langkahnya. "Jangan takut, Bu Sari. Masak itu seni. Tidak ada salah dan benar, yang penting rasanya enak di lidah." Setelah semua bahan siap, mereka mulai memasak bersama. Aroma harum bumbu yang ditumis perlahan-lahan memenuhi ruangan kecil itu. Suara minyak yang mendesis di wajan membuat suasana semakin hidup. Di tengah proses memasak, mereka berbincang santai tentang hal-hal kecil dalam hidup, tentang masa depan, serta tentang impian masing-masing. "Bu Sari, apakah Ibu punya impian yang belum tercapai?" tanya Pak Jaya tiba-tiba. Sari terdiam sejenak, kemudian tersenyum. "Sebenarnya saya selalu ingin memiliki waktu lebih banyak untuk diri sendiri. Rasanya, kadang-kadang saya terlalu larut dalam pekerjaan sampai lupa menikmati hidup." Pak Jaya mengangguk. "Itu impian yang baik, Bu Sari. Kadang-kadang kita terlalu fokus pada apa yang harus kita capai, sampai lupa untuk menikmati perjalanan menuju tujuan itu." Sari merenung sejenak. "Kalau Bapak sendiri, apa impian Bapak?" "Pak," Jaya tersenyum lembut, "impian saya sederhana, Bu Sari. Saya hanya ingin bisa melihat anak saya sukses, dan jika Tuhan mengizinkan, saya ingin bertemu cucu-cucu saya kelak." Ada nada kerinduan dalam suara Pak Jaya, tetapi juga ada harapan yang begitu besar. Sari merasa bahwa meskipun Pak Jaya hidup dalam kesederhanaan, impiannya sama besar dengan orang-orang yang memiliki segalanya. Setelah nasi goreng matang, mereka pun duduk di meja makan sederhana untuk menikmatinya bersama-sama. Nasi goreng itu mungkin tidak sempurna dari segi tampilan, tetapi rasanya begitu nikmat. Mereka tertawa dan bercanda satu sama lain, saling meledek tentang bagaimana mereka hampir membuat dapur berantakan. "Rasanya enak sekali, Pak Jaya," kata Sari dengan nada antusias. Pak Jaya tertawa. "Itu karena kita masak dengan hati, Bu Sari." Saat malam mulai turun, mereka duduk di kursi kayu tua di bawah pohon besar, di halaman depan rumah. Udara malam yang dingin diselingi angin sepoi-sepoi, membuat suasana semakin syahdu. Lampu kecil yang digantung di cabang pohon memberikan cahaya temaram, menciptakan atmosfer yang damai. "Bu Sari, apakah Ibu pernah merasa bahwa hidup ini begitu cepat berlalu?" tanya Pak Jaya pelan. Sari mengangguk. "Ya, rasanya seperti baru kemarin saya masih berada di akademi polisi, tapi sekarang sudah menjadi polisi yang bertugas di lapangan. Waktu memang terasa cepat sekali." Pak Jaya tersenyum. "Itulah kenapa kita harus selalu menghargai setiap momen kecil dalam hidup. Karena pada akhirnya, itulah yang akan kita ingat." Sari merenung mendengar kata-kata itu. Dia menyadari bahwa setiap kunjungan ke rumah Pak Jaya adalah momen kecil yang sangat berarti baginya. Dalam kesederhanaan itu, dia menemukan kedamaian yang tidak pernah dia rasakan di tempat lain. Seiring berjalannya waktu, Sari mulai merasakan adanya rasa ketergantungan pada kehadiran Pak Jaya. Dia merasa nyaman berbicara dengannya, merasa aman saat berada di dekatnya. Di sisi lain, Pak Jaya juga mulai merasakan bahwa kehadiran Sari membawa kebahagiaan dalam hidupnya. Meskipun mereka berasal dari latar belakang yang sangat berbeda, mereka menemukan kenyamanan dalam kebersamaan mereka. Suatu malam, saat mereka sedang duduk di bawah pohon, Sari tiba-tiba berkata, "Pak Jaya, saya merasa sangat beruntung bisa bertemu dengan Bapak. Bapak telah mengajari saya banyak hal yang tidak pernah saya pelajari di sekolah atau di tempat kerja." Pak Jaya tersenyum. "Saya juga merasa beruntung, Bu Sari. Kehadiran Ibu membawa kebahagiaan dalam hidup saya." Mereka saling tersenyum, tanpa perlu banyak kata untuk menjelaskan perasaan mereka. Dalam kebersamaan itu,
Mereka merasakan kehangatan yang tulus, sebuah ikatan yang tidak hanya didasarkan pada persahabatan, tetapi juga pada rasa saling menghargai dan memahami. Hubungan antara Sari dan Pak Jaya semakin dalam seiring waktu. Mereka tidak lagi hanya berbagi cerita tentang kehidupan sehari-hari atau pelajaran hidup, tetapi juga mulai membuka diri tentang perasaan-perasaan yang selama ini terpendam. Bagi Sari, kunjungan-kunjungannya ke rumah Pak Jaya bukan lagi sekadar bentuk rasa terima kasih, tetapi telah menjadi bagian penting dari hidupnya. Dia merasa bahwa setiap momen bersama pria tua itu memberikan kedamaian yang tidak bisa ditemukan di tempat lain. Namun, ada sesuatu yang mulai berubah dalam hati Sari. Setiap kali dia melihat senyum lembut Pak Jaya, mendengar suaranya yang penuh kebijaksanaan, atau merasakan kehangatan saat mereka berbincang, dia menyadari bahwa ada perasaan lain yang mulai tumbuh. Perasaan yang lebih dari sekadar persahabatan. Suatu sore, saat Sari sedang duduk di bawah pohon besar di halaman rumah Pak Jaya, dia merenung tentang hubungannya dengan pria tua itu. Dia sadar bahwa meskipun mereka berasal dari latar belakang yang sangat berbeda, ada koneksi emosional yang begitu kuat di antara mereka. Dia merasa nyaman berada di dekat Pak Jaya, merasa aman saat berbicara dengannya, dan merasa bahagia saat melihat senyumnya. Apakah ini cinta? Pikir Sari dalam hati. Bagaimana mungkin aku bisa jatuh cinta pada seseorang seperti Pak Jaya? Dia jauh lebih tua dariku, dan kami hidup di dunia yang berbeda. Namun, semakin dia mencoba menyangkal perasaannya, semakin jelas bahwa apa yang dia rasakan adalah benar-benar cinta. Bukan cinta yang didasarkan pada fisik atau materi, tetapi cinta yang tumbuh dari pengertian, kebijaksanaan, dan kebersamaan yang mereka bangun selama ini. Saat malam mulai turun, Sari memutuskan untuk pulang. Namun, sebelum dia pergi, Pak Jaya berkata, "Bu Sari, apakah ibu baik-baik saja? Akhir-akhir ini, saya merasa ada sesuatu yang mengganggu pikiran ibu." Sari tersentak. Dia tidak menyadari bahwa perasaannya begitu jelas terlihat. Dengan nada ragu, dia menjawab, "Sebenarnya, ada sesuatu yang ingin saya bicarakan, Pak Jaya. Tapi saya tidak yakin apakah ini waktunya." Pak Jaya tersenyum lembut. "Tidak apa-apa, Bu Sari. Saya selalu siap mendengarkan apapun yang ingin ibu katakan." Sari menarik napas dalam-dalam. "Baiklah. Sebenarnya, saya merasa bahwa hubungan kita semakin dekat. Dan saya tidak bisa menyangkal bahwa saya mulai merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan." Ada keheningan sejenak. Pak Jaya tampak terkejut, tetapi kemudian dia tersenyum. "Bu Sari, saya juga merasakan hal yang sama. Namun saya selalu berpikir bahwa mungkin perasaan ini tidak pantas bagi saya karena usia dan latar belakang kita yang berbeda." Air mata mulai menggenang di mata Sari. "Kalau begitu, apakah kita akan membiarkan perasaan ini tetap terpendam?" Pak Jaya menggeleng. "Tidak, Bu Sari. Kita harus menghadapinya bersama-sama. Jika ini adalah takdir Tuhan, maka kita harus menerimanya dengan lapang dada." Mereka saling berpegangan tangan, merasakan ikatan yang semakin kuat di antara mereka. Meskipun mereka tahu bahwa hubungan mereka akan menjadi tantangan besar, mereka memutuskan untuk menghadapinya bersama-sama. Beberapa minggu kemudian, Sari mulai merasakan ada sesuatu yang aneh dalam tubuhnya. Dia sering merasa mual di pagi hari, merasa cepat lelah, dan nafsu makannya meningkat drastis. Awalnya, dia mengira itu hanya karena kelelahan akibat pekerjaan, tetapi ketika gejalanya terus berlanjut, dia memutuskan untuk memeriksakan diri ke dokter. Setelah melakukan beberapa tes, dokter memberikan kabar mengejutkan. "Bu Sari, Anda hamil," kata dokter dengan nada tenang. Sari terdiam sejenak, tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. "Hamil? Tapi, bagaimana mungkin?" Dokter tersenyum. "Ini adalah berita gembira, Bu. Selamat atas kehamilan Anda." Namun bagi Sari, berita itu justru membawa dilema besar. Dia tahu bahwa bayi yang dikandungnya adalah hasil hubungannya dengan Pak Jaya. Dia merasa bahagia karena akan memiliki anak, tetapi di sisi lain, dia juga merasa bingung dan takut menghadapi konsekuensi dari keputusan ini. Ketika Sari memberitahu Pak Jaya tentang kehamilannya, pria tua itu tampak terkejut. Namun setelah beberapa saat, dia tersenyum lembut.
Bu Sari, ini adalah anugerah dari Tuhan. Kita harus bersyukur. Sari mengangguk, tetapi matanya dipenuhi air mata. Tapi Pak Jaya, bagaimana dengan keluarga saya? Bagaimana dengan karier saya? Apa yang akan orang-orang katakan jika mereka tahu bahwa saya hamil oleh seorang pemulung tua? Pak Jaya menggenggam tangan Sari dengan erat. Bu Sari, kita tidak bisa mengendalikan apa yang orang lain katakan. Yang penting adalah kita menjalani hidup ini dengan ketulusan. Jika kita yakin bahwa ini adalah jalan yang benar, maka kita harus berani menghadapinya. Sari merenung mendengar kata-kata itu. Dia tahu bahwa Pak Jaya benar, tetapi dia juga tidak bisa menyangkal rasa takut yang menghantuinya. Dia khawatir tentang reaksi orang tuanya, tentang masa depan karier dan reputasinya sebagai seorang polisi, serta tentang bagaimana masyarakat akan memandang hubungannya dengan Pak Jaya. Malam itu, Sari duduk sendirian di kamarnya, merenung tentang semua yang telah terjadi. Dia menyadari bahwa kehidupannya berada di titik balik yang sangat penting. Dia harus memilih antara mengikuti hatinya dan tetap bersama Pak Jaya, atau menyerah pada tekanan sosial dan melepaskan cintanya. Apakah cinta sejati harus selalu mudah? Pikir Sari dalam hati. Ataukah cinta sejati adalah ketika kita berani menghadapi segala rintangan demi orang yang kita cintai? Dia ingat nasihat Pak Jaya tentang arti kebahagiaan sejati, bahwa kebahagiaan bukan tentang apa yang kita miliki, tetapi tentang bagaimana kita mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Dia juga ingat tentang bagaimana Pak Jaya selalu mengajarkannya untuk bersyukur atas setiap momen kecil dalam hidup. Apa yang akan membuatku bahagia? Tanyanya pada dirinya sendiri. Apakah menyerah pada tekanan sosial? Ataukah berani mengambil risiko demi cinta yang tulus? Akhirnya Sari memutuskan bahwa dia tidak akan menyerah. Dia akan berjuang untuk cintanya kepada Pak Jaya, meskipun dia tahu bahwa jalan yang akan dilaluinya tidak akan mudah. Dia yakin bahwa cinta sejati adalah tentang keberanian untuk memilih jalan hidup sendiri, bukan tentang menuruti harapan orang lain. Berita tentang kehamilan Sari akhirnya sampai juga ke telinga orang tuanya. Awalnya, Sari sempat menunda memberitahukan hal itu kepada mereka, karena ia tahu bahwa reaksi mereka tidak akan mudah diterima. Namun, ketika perutnya mulai membesar dan tidak bisa lagi disembunyikan, dia merasa bahwa saatnya telah tiba untuk menghadapi kenyataan. Suatu malam, Sari pulang ke rumah orang tuanya di sebuah kompleks perumahan yang cukup mewah di Bogor. Rumah itu adalah simbol kesuksesan dan status sosial keluarganya. Sesuatu yang selama ini menjadi sumber kebanggaan bagi ibunya, Bu Ratna, seorang wanita karier yang sukses di dunia bisnis, serta ayahnya, Pak Dedi, seorang pensiunan pegawai negeri yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai tradisional. Saat Sari melangkah masuk ke ruang tamu, suasana tampak tegang. Orang tuanya duduk berhadapan di sofa besar, dengan wajah serius yang sulit dibaca. Sari mencoba tersenyum, tetapi senyum itu terasa dipaksakan. "Nak, kami sudah mendengar kabarnya," kata Bu Ratna dengan nada dingin, tanpa basa-basi. Sari menarik napas dalam-dalam. "Ma, Pa, aku ingin menjelaskan semuanya." Pak Dedi langsung bereaksi keras. "Jelaskan apa? Apa yang harus dijelaskan kalau kamu hamil oleh seorang pemulung tua? Bagaimana mungkin kamu bisa jatuh cinta pada orang seperti itu?" Bu Ratna ikut angkat bicara, dengan nada yang lebih tajam. "Kamu ini anak polisi, Sari. Kamu punya reputasi, punya masa depan cerah. Kenapa kamu harus merusak semuanya dengan hubungan yang tidak pantas?" Sari merasakan air mata mulai menggenang di matanya. Dia tahu bahwa orang tuanya akan marah, tetapi dia tidak menyangka bahwa reaksinya akan begitu keras. "Ma, Pa, aku mencintainya. Dia bukan hanya seorang pemulung. Dia adalah orang yang telah mengajari aku banyak hal tentang hidup." Bu Ratna tertawa sinis. Cinta apa yang bisa tumbuh antara seorang polisi cantik dan seorang pemulung? Tua, kamu pikir ini drama sinetron, Sari? Ini kehidupan nyata. Pak Dedi bangkit dari kursinya, wajahnya memerah karena amarah. "Ini semua salahmu, Sari. Kamu terlalu keras kepala. Kami sudah merencanakan segalanya untukmu. Pekerjaan bagus, calon suami yang tepat, masa depan cerah. Tapi kamu malah memilih jalan yang salah." Sari mencoba membela dirinya.
Pa, Ma, aku tahu aku membuat kalian kecewa. Tapi aku tidak bisa hidup hanya demi memenuhi harapan kalian. Aku ingin bahagia dengan caraku sendiri. Bu Ratna menggeleng dengan geram. Bahagia? Bahagia macam apa yang bisa kamu dapatkan dari pria seperti itu? Apa dia bisa memberimu kehidupan layak? Apa dia bisa menjaga nama baik keluarga kita? Sari diam sejenak, merenungkan kata-kata ibunya. Dia tahu bahwa pertanyaan-pertanyaan itu tidak sepenuhnya salah. Namun, dia juga tahu bahwa cinta tidak bisa diukur dengan materi atau status sosial. Aku tahu dia bukan pria sempurna, kata Sari dengan nada pelan namun tegas. Tapi dia adalah orang yang paling tulus yang pernah aku temui. Dia membuatku merasa damai, membuatku merasa dicintai tanpa syarat. Bukankah itu yang seharusnya kita cari dalam hidup? Namun, kata-kata itu tidak cukup untuk meyakinkan orang tuanya. Bu Ratna bangkit dari kursinya. Wajahnya tampak penuh kemarahan. Kalau kamu memilih untuk tetap bersama dia, maka kamu tidak perlu menganggap kami sebagai keluargamu lagi. Pak Dedi mengangguk setuju. Ya Sari, pilihan ada di tanganmu. Tapi jika kamu tetap memilih dia, maka jangan harap kami akan menerima bayi itu sebagai cucu kami. Air mata Sari mulai mengalir deras. Dia tidak menyangka bahwa orang tuanya akan mengambil sikap sekeras itu. Dia merasa terjebak di antara dua dunia. Dunia keluarga yang selama ini ia cintai, dan dunia baru yang ia temukan bersama Pak Jaya. Setelah beberapa saat terdiam, Sari akhirnya berkata, "Maafkan aku, Mapa. Aku tidak bisa meninggalkannya. Aku mencintainya, dan aku akan bertanggung jawab atas keputusan ini." Bu Ratna tersentak, matanya menyiratkan rasa kecewa yang mendalam. "Kalau begitu, pergilah. Kami tidak ingin melihatmu lagi sampai kamu sadar." Dengan hati yang hancur, Sari meninggalkan rumah orang tuanya. Langkahnya berat, tetapi dia tahu bahwa dia tidak bisa menyerah pada cintanya kepada Pak Jaya. Dia yakin bahwa suatu hari nanti, orang tuanya akan memahami pilihannya. Setelah meninggalkan rumah orang tuanya, Sari langsung menuju rumah Pak Jaya. Dia tahu bahwa hanya pria tua itulah yang bisa memberinya kekuatan di saat-saat sulit seperti ini. Ketika Pak Jaya melihat Sari datang dengan wajah penuh air mata, dia langsung tahu bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi. "Bu Sari, apa yang terjadi?" tanyanya dengan nada khawatir. Sari duduk di kursi kayu tua di bawah pohon, lalu menceritakan semua yang terjadi dengan orang tuanya. Setelah mendengarkan cerita itu, Pak Jaya menggenggam tangannya dengan lembut. "Bu Sari, jangan menangis. Kita akan menghadapi ini bersama-sama," katanya dengan nada menenangkan. Namun Sari merasa ragu. "Tapi, Pak Jaya, apakah aku melakukan hal yang benar? Apakah aku egois karena memilih cinta kita daripada keluargaku?" Pak Jaya menggeleng. "Tidak, Bu Sari. Cinta sejati adalah tentang keberanian untuk memilih jalan hidup sendiri. Kadang-kadang, kita harus menghadapi konsekuensi dari pilihan itu. Tapi yang penting adalah kita tetap teguh pada keyakinan kita." Sari merenung mendengar kata-kata itu. Dia tahu bahwa Pak Jaya benar. Meskipun jalan ke depan akan penuh tantangan, dia siap untuk menghadapinya asalkan mereka tetap bersama. Konflik dengan keluarga membuat Sari merasa terjepit antara cinta sejatinya dan harapan-harapan yang selama ini ditanamkan oleh orang tuanya. Namun, meskipun hatinya hancur karena penolakan orang tuanya, dia menemukan kekuatan dalam dirinya untuk tetap mempertahankan cintanya kepada Pak Jaya. Di tengah kesulitan itu, Pak Jaya menjadi sandaran emosional yang kuat bagi Sari. Mereka berdua tahu bahwa jalan ke depan tidak akan mudah, tetapi mereka siap untuk menghadapinya bersama-sama. Cinta mereka adalah cinta yang tulus, yang tidak terpengaruh oleh perbedaan usia, status sosial, atau tekanan dari luar. Meskipun orang tua Sari belum bisa menerima hubungan mereka, Sari yakin bahwa suatu hari nanti mereka akan memahami bahwa cinta sejati tidak mengenal batas, bahkan batas status sosial sekalipun. Setelah pertemuan yang penuh ketegangan dengan orang tuanya, Sari merasa seperti berada di ujung jurang. Di satu sisi, ada cintanya kepada Pak Jaya yang begitu tulus dan mendalam, cinta yang telah membuka pintu kebahagiaan sejati dalam hidupnya. Di sisi lain,
Ada keluarganya yang selama ini menjadi bagian terpenting dari dunianya, orang-orang yang telah membesarkannya dengan kasih sayang dan harapan-harapan besar. Namun, meskipun hatinya hancur karena penolakan orang tuanya, Sari tahu bahwa dia tidak bisa menyerah pada cintanya. Dia sadar bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari memenuhi harapan orang lain, tetapi dari memilih jalan hidup yang sesuai dengan keyakinan dan hati nuraninya sendiri. Malam itu, Sari duduk sendirian di halaman rumah Pak Jaya, di bawah pohon besar yang sering menjadi tempat mereka berbincang-bincang. Udara malam yang dingin diselingi angin sepoi-sepoi membuat suasana semakin syahdu. Lampu kecil yang digantung di cabang pohon memberikan cahaya temaram, menciptakan atmosfer yang damai. Namun, di balik kedamaian itu, pikiran Sari dipenuhi oleh konflik internal yang tak kunjung usai. "Apa aku egois?" gumam Sari pelan, suaranya nyaris terdengar oleh angin malam. "Apa aku salah karena memilih cinta kita daripada keluargaku?" Pak Jaya, yang sedang duduk di kursi kayu tua di sampingnya, mendengar gumaman itu. Dia menghela napas panjang sebelum menjawab. "Bu Sari, setiap manusia memiliki hak untuk memilih jalan hidupnya sendiri. Tidak ada yang salah dengan mencintai seseorang dengan sepenuh hati, asalkan cinta itu tulus." Sari menoleh ke arah Pak Jaya, matanya berkaca-kaca. "Tapi, apa yang akan terjadi jika aku kehilangan keluargaku? Mereka adalah segalanya bagiku, Pak Jaya. Hidupku tidak akan pernah sama tanpa mereka." Pak Jaya tersenyum lembut. "Kehilangan orang yang kita cintai memang menyakitkan, Bu Sari. Tapi ingatlah, cinta sejati tidak pernah benar-benar hilang. Kadang-kadang, kita hanya perlu memberi waktu bagi luka untuk sembuh." Kata-kata itu membuat Sari merenung. Dia ingat nasihat Pak Jaya tentang arti kebahagiaan sejati, bahwa kebahagiaan bukan tentang apa yang kita miliki, tetapi tentang bagaimana kita mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Dia juga ingat tentang bagaimana Pak Jaya selalu mengajarkan dia untuk bersyukur atas setiap momen kecil dalam hidup. "Apakah aku cukup kuat untuk menghadapi semua ini?" tanyanya pada dirinya sendiri. Pak Jaya menggenggam tangan Sari dengan erat. "Kamu lebih kuat daripada yang kamu kira, Bu Sari. Kamu sudah melewati banyak tantangan dalam hidupmu, dan kamu pasti bisa melewati ini juga." Sari menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya. Dia tahu bahwa keputusannya untuk tetap bersama Pak Jaya tidak akan mudah. Namun, dia juga tahu bahwa dia tidak bisa hidup tanpa pria tua itu. Cinta mereka adalah cinta yang tumbuh dari pengertian, kebijaksanaan, dan ketulusan, sesuatu yang tidak bisa ia temukan di tempat lain. Beberapa hari kemudian, Sari memutuskan untuk kembali mengunjungi rumah orang tuanya. Dia tahu bahwa mereka mungkin masih marah, tetapi dia ingin mencoba sekali lagi untuk menjelaskan perasaannya. Dia tidak ingin menyerah begitu saja tanpa memberikan kesempatan bagi mereka untuk memahami pilihannya. Ketika Sari melangkah masuk ke ruang tamu, suasana masih sama tegangnya seperti pertemuan sebelumnya. Bu Ratna duduk di sofa dengan wajah dingin, sementara Pak Dedi tampak memandangnya dengan tatapan penuh kekecewaan. "Nak, apa yang kamu lakukan di sini?" tanya Bu Ratna dengan nada dingin. Sari menarik napas dalam-dalam. "Ma, Pa, aku datang untuk menjelaskan semuanya sekali lagi. Aku tahu aku membuat kalian kecewa, tapi aku ingin kalian memahami bahwa aku tidak bisa hidup tanpanya." Pak Dedi langsung bereaksi keras. "Memahami? Apa yang harus kami pahami? Bahwa anak kami, seorang polisi yang punya masa depan cerah, memilih untuk hidup bersama seorang pemulung tua." Sari mencoba tetap tenang. "Pa, Ma, aku tahu kalian tidak bisa menerima hubungan ini sekarang, tapi aku ingin kalian tahu bahwa aku bahagia bersamanya. Dia bukan hanya seorang pemulung. Dia adalah orang yang paling tulus yang pernah aku temui. Dia mengajari aku tentang arti kehidupan yang sebenarnya." Bu Ratna tertawa sinis. "Kebahagiaan? Apa kebahagiaan bisa dibeli dengan cinta yang tidak pantas? Apa dia bisa memberimu kehidupan layak? Apa dia bisa menjaga nama baik keluarga kita?" Sari menundukkan kepala, merasa sulit untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Dia tahu bahwa ibunya tidak sepenuhnya salah. Namun,
Dia juga tahu bahwa cinta tidak bisa diukur dengan materi atau status sosial. "Ma, Pak, aku tahu aku tidak bisa memenuhi semua harapan kalian. Tapi aku juga tidak bisa hidup hanya demi memenuhi harapan itu. Aku ingin bahagia dengan caraku sendiri," kata Sari dengan nada pelan namun tegas. Pak Dedi bangkit dari kursinya, wajahnya memerah karena amarah. "Kalau begitu pergilah, kami tidak ingin melihatmu lagi sampai kamu sadar." Sari merasakan air mata mulai mengalir deras di pipinya. Dia tahu bahwa orang tuanya masih belum bisa menerima pilihannya. Namun dia juga tahu bahwa dia tidak bisa menyerah pada cintanya kepada Pak Jaya. "Maafkan aku, Ma, Pa. Aku tidak bisa meninggalkannya. Aku mencintainya, dan aku akan bertanggung jawab atas keputusan ini," kata Sari dengan nada penuh keyakinan. "Bu," Ratna tersentak, matanya menyiratkan rasa kecewa yang mendalam. "Kalau begitu pergilah. Kami tidak ingin melihatmu lagi sampai kamu sadar." Dengan hati yang hancur, Sari meninggalkan rumah orang tuanya. Langkahnya berat, tetapi dia tahu bahwa dia tidak bisa menyerah pada cintanya kepada Pak Jaya. Setelah meninggalkan rumah orang tuanya, Sari kembali ke rumah Pak Jaya. Dia tahu bahwa hanya pria tua itulah yang bisa memberinya kekuatan di saat-saat sulit seperti ini. Ketika Pak Jaya melihat Sari datang dengan wajah penuh air mata, dia langsung tahu bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi. "Bu Sari, apa yang terjadi?" tanyanya dengan nada khawatir. Sari duduk di kursi kayu tua di bawah pohon, lalu menceritakan semua yang terjadi dengan orang tuanya. Setelah mendengarkan cerita itu, Pak Jaya menggenggam tangannya dengan lembut. "Bu Sari, jangan menangis. Kita akan menghadapi ini bersama-sama," katanya dengan nada menenangkan. Namun, Sari merasa ragu. "Tapi, Pak Jaya, apakah aku melakukan hal yang benar? Apakah aku egois karena memilih cinta kita daripada keluargaku?" Pak Jaya menggeleng. "Tidak, Bu Sari. Cinta sejati adalah tentang keberanian untuk memilih jalan hidup sendiri. Kadang-kadang, kita harus menghadapi konsekuensi dari pilihan itu. Tapi yang penting adalah kita tetap teguh pada keyakinan kita." Sari merenung mendengar kata-kata itu. Dia tahu bahwa Pak Jaya benar. Meskipun jalan ke depan akan penuh tantangan, dia siap untuk menghadapinya, asalkan mereka tetap bersama. Setelah keputusan sulit yang diambil Sari untuk tetap bersama Pak Jaya, hidup mereka berdua mulai mengalami perubahan besar. Meskipun masih ada luka dari penolakan keluarga, Sari dan Pak Jaya menemukan kekuatan dalam cinta mereka yang tulus. Mereka memutuskan untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga membangun masa depan bersama dengan penuh harapan dan optimisme. Sari menyadari bahwa dia tidak bisa terus-menerus larut dalam kesedihan karena penolakan orang tuanya. Dia harus fokus pada hal-hal positif dalam hidupnya, terutama pada bayi yang sedang dikandungnya. Baginya, anak itu adalah simbol cinta antara dirinya dan Pak Jaya, serta awal dari babak baru dalam hidup mereka. "Pak Jaya, kita harus mempersiapkan segalanya untuk kedatangan si kecil," kata Sari suatu sore, sambil duduk di bawah pohon besar di halaman rumah Pak Jaya. Pak Jaya tersenyum lembut. "Ya, Bu Sari, kita harus memastikan bahwa kita siap menjadi orang tua yang baik." Namun mereka berdua tahu bahwa tantangan tidak akan berhenti begitu saja. Rumah sederhana Pak Jaya jelas tidak cukup untuk menampung keluarga kecil mereka nantinya. Selain itu, Sari juga harus memikirkan bagaimana caranya agar karier sebagai polisi tetap berjalan lancar tanpa mengorbankan waktu bersama anaknya. Untuk mempersiapkan masa depan, Sari dan Pak Jaya mulai merencanakan langkah-langkah konkret. Salah satu hal pertama yang mereka lakukan adalah mencari tempat tinggal yang lebih layak. Mereka memutuskan untuk pindah ke sebuah rumah kecil yang tidak terlalu jauh dari pusat kota Bogor. Meskipun rumah itu sederhana, setidaknya memiliki ruang yang cukup untuk keluarga kecil mereka. Selama proses pencarian rumah, Sari merasakan betapa pentingnya kerjasama dalam hubungan mereka. Pak Jaya selalu mendukung setiap keputusan yang diambil Sari. Sementara Sari sendiri belajar untuk lebih fleksibel dan terbuka terhadap ide-ide Pak Jaya. Mereka saling melengkapi satu sama lain, menciptakan harmoni yang membuat segala sesuatunya terasa lebih mudah. "Bu Sari, bagaimana kalau kita cat dinding kamar bayi dengan warna biru?"
Usul Pak Jaya suatu hari saat mereka sedang menata rumah baru mereka. Sari tertawa kecil. Kenapa biru? Bagaimana kalau ternyata bayinya perempuan? Pak Jaya ikut tertawa. Kalau begitu, mungkin kita bisa mencatnya dengan warna hijau atau kuning. Yang pasti, kita harus membuatnya terasa nyaman. Mereka pun mulai membeli perabotan sederhana untuk rumah baru mereka, termasuk perlengkapan bayi seperti tempat tidur kecil, baju-baju bayi, dan mainan edukatif. Setiap barang yang mereka beli dipilih dengan hati-hati, karena mereka ingin memberikan yang terbaik untuk si kecil, meskipun dengan keterbatasan yang ada. Meskipun hidup mereka masih jauh dari kemewahan, Sari dan Pak Jaya menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan. Mereka seringkali bekerja sama untuk menyelesaikan tugas-tugas rumah tangga, seperti memasak, membersihkan rumah, atau merapikan kamar bayi. Di setiap momen itu, mereka selalu menemukan alasan untuk tertawa dan bercanda. Suatu malam saat mereka sedang duduk di ruang tamu yang sederhana, Sari berkata, "Pak Jaya, aku merasa sangat bahagia sekarang. Meskipun kita tidak punya banyak uang, tapi kita punya cinta dan kebersamaan." Pak Jaya tersenyum. Itulah yang seharusnya kita syukuri, Bu Sari. Bahagia itu bukan tentang apa yang kita miliki, tapi tentang bagaimana kita menjalani hidup ini dengan ketulusan. Sari mengangguk. Dia menyadari bahwa meskipun mereka hidup dalam kesederhanaan, mereka memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga daripada materi, cinta, kepercayaan, dan komitmen untuk saling mendukung. Seiring berjalannya waktu, perut Sari semakin membesar. Dia mulai merasakan gerakan-gerakan kecil bayi di dalam perutnya, sesuatu yang selalu membuatnya tersenyum. Pak Jaya juga tampak sangat bersemangat menanti kelahiran anak mereka. Dia seringkali meletakkan telinganya di perut Sari, berusaha mendengarkan detak jantung bayi. "Bu Sari, apakah kamu sudah memikirkan nama untuk si kecil?" tanya Pak Jaya suatu hari. Sari tersenyum. "Aku sudah memikirkannya, Pak Jaya. Kalau dia laki-laki, aku ingin namanya Aditya. Kalau perempuan, mungkin Nadia." Pak Jaya mengangguk. "Nama-nama yang indah, Bu Sari. Aku yakin si kecil akan menjadi anak yang luar biasa." Mereka juga mulai mempersiapkan segala sesuatunya untuk proses persalinan. Sari melakukan pemeriksaan rutin ke dokter, sementara Pak Jaya selalu menemaninya dengan penuh perhatian. Di setiap kunjungan ke dokter, mereka mendapatkan informasi baru tentang perkembangan bayi mereka, sesuatu yang selalu membuat mereka semakin bersemangat. "Dokter bilang bayi kita sehat, Bu Sari," kata Pak Jaya suatu hari setelah pemeriksaan. "Kita harus terus menjaga kesehatanmu sampai hari kelahiran." Sari mengangguk. "Aku janji akan menjaga diriku baik-baik, Pak Jaya. Aku tidak sabar untuk bertemu dengannya." Di tengah persiapan-persiapan besar, ada banyak momen kecil yang menjadi kenangan berharga bagi mereka. Salah satunya adalah saat mereka berdua memasak makanan favorit mereka di dapur sederhana rumah baru mereka. Aroma masakan memenuhi ruangan saat mereka tertawa dan bercanda satu sama lain. "Bu Sari, kamu benar-benar pintar memasak," kata Pak Jaya sambil mencicipi masakan Sari. Sari tertawa. "Ah, jangan bercanda, Pak Jaya. Kamu kan yang mengajari aku cara memasak." Momen-momen seperti itu membuat mereka semakin dekat. Mereka menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari hal-hal besar, tetapi dari momen-momen kecil yang mereka habiskan bersama. Hari yang dinanti-nantikan akhirnya tiba. Sari merasakan kontraksi pertama saat pagi mulai menyingsing, dan Pak Jaya dengan sigap membawa dia ke rumah sakit. Dalam perjalanan itu, Sari memegang erat tangan Pak Jaya, mencoba mengatasi rasa takut dan cemas yang melanda. Namun, di tengah ketidakpastian itu, ada satu hal yang memberinya kekuatan: cinta mereka yang tulus dan mendalam. "Pak Jaya, aku takut," kata Sari dengan suara bergetar saat mereka menunggu di ruang bersalin. Pak Jaya menggenggam tangannya dengan lembut. "Tidak apa-apa, Bu Sari. Aku di sini bersamamu. Kita akan melewati ini bersama-sama." Setelah beberapa jam proses persalinan yang penuh perjuangan, akhirnya terdengar suara tangisan bayi yang keras dan nyaring memenuhi ruangan.
Mata Sari langsung berkaca-kaca saat dokter mengumumkan bahwa bayi mereka lahir dengan sehat dan selamat, seorang bayi laki-laki yang mungil dan sempurna. "Selamat Bu Sari, Bapak dan Ibu diberkahi seorang putra," kata dokter sambil tersenyum. Sari tidak bisa menahan air mata bahagia yang mengalir deras di pipinya. Dia melihat wajah Pak Jaya, yang juga tampak sangat emosional. Mata pria tua itu basah karena haru, tetapi senyumnya begitu lebar, hingga terlihat jelas meskipun di balik topeng medis. Aditya, gumam Sari pelan, memanggil nama yang telah mereka sepakati untuk anak laki-laki mereka. Pak Jaya mengangguk. "Ya, Aditya, anak kita." Bayi itu kemudian dibersihkan dan dibungkus dalam selimut kecil sebelum diserahkan kepada Sari. Saat Sari memeluk Aditya untuk pertama kalinya, dia merasakan sesuatu yang luar biasa dalam hatinya. Rasa cinta yang begitu besar dan mendalam hingga sulit dijelaskan dengan kata-kata. "Selamat datang di dunia, Nak," bisik Sari dengan suara lembut, sambil mencium kening Aditya yang mungil. Pak Jaya duduk di samping Sari, matanya tak lepas dari bayi itu. "Dia benar-benar mirip kamu, Bu Sari. Wajahnya begitu manis." Sari tertawa kecil. "Aku berharap dia juga memiliki sifat baikmu, Pak Jaya." Momen itu adalah salah satu momen paling indah dalam hidup mereka. Di tengah semua tantangan yang telah mereka hadapi, kelahiran Aditya membawa harapan baru bagi mereka berdua. Mereka tahu bahwa kehadiran bayi itu akan menjadi awal dari babak baru dalam hidup mereka. Babak yang penuh cinta, kebahagiaan, dan pengorbanan. Beberapa minggu setelah kelahiran Aditya, Sari dan Pak Jaya mulai menyesuaikan diri dengan kehidupan sebagai orang tua. Mereka belajar untuk bekerja sama dalam mengurus bayi, meskipun seringkali merasa lelah dan kewalahan. Namun, di setiap tantangan itu, mereka selalu menemukan cara untuk saling mendukung dan menjaga semangat mereka tetap tinggi. Namun, ada satu hal yang masih mengganjal dalam hati Sari. Hubungan mereka dengan keluarganya. Meskipun dia telah memilih untuk tetap bersama Pak Jaya, dia tidak bisa sepenuhnya melupakan keluarganya. Dia masih merindukan kehangatan ibunya, nasihat bijak ayahnya, serta kebersamaan yang pernah mereka miliki. Suatu sore, ketika Sari sedang duduk di kursi goyang di halaman rumah mereka sambil menggendong Aditya, dia mendapat telepon dari kakaknya, Andi. Suara Andi terdengar ragu-ragu, tetapi ada nada kelembutan yang jarang Sari dengar sebelumnya. "Sari, bagaimana kabarmu? Apa Aditya sudah lahir?" tanya Andi pelan. Sari terkejut mendengar suara kakaknya. Setelah sekian lama tidak berkomunikasi, panggilan itu terasa seperti angin segar. "Ya, Andi. Aditya sudah lahir. Dia sehat dan sangat tampan." Ada keheningan sejenak di ujung telepon. Kemudian Andi berkata, Kami ingin bertemu dia, dan juga ingin bertemu Pak Jaya." Sari merasa jantungnya berdebar kencang. Awalnya, dia ragu untuk menyetujui permintaan itu. Namun, dia tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk memperbaiki hubungan yang telah rusak. "Baiklah, Andi. Datanglah ke rumah kami besok," jawabnya dengan nada hati-hati. Keesokan harinya, keluarga Sari tiba di rumah mereka. Bu Ratna dan Pak Dedi tampak tegang, tetapi ada kerinduan yang terlihat jelas di mata mereka. Saat mereka masuk ke ruang tamu, Sari menyambut mereka dengan senyum yang dipaksakan, sementara Pak Jaya berdiri di belakangnya dengan ekspresi tenang namun waspada. "Ma, Pa, silakan masuk," kata Sari dengan nada pelan. Bu Ratna melangkah maju, matanya langsung tertuju pada bayi kecil yang sedang tertidur di gendongan Sari. "Itu Aditya?" tanyanya dengan suara bergetar. Sari mengangguk. "Ya, Ma, ini Aditya." Bu Ratna mendekat perlahan, matanya berkaca-kaca. Dia menyentuh tangan kecil Aditya dengan lembut, lalu menatap Sari dengan tatapan penuh emosi. "Dia sangat mirip denganmu, Nak." Pak Dedi, yang awalnya tampak dingin, juga tidak bisa menahan air mata saat melihat cucunya untuk pertama kalinya. "Anakmu sangat tampan, Sari." Sari merasakan hatinya meleleh. Dia tahu bahwa momen ini adalah langkah pertama menuju rekonsiliasi dengan keluarganya. Meskipun masih banyak luka yang harus disembuhkan,
Dia yakin bahwa kehadiran Aditya akan membantu mereka semua untuk membangun hubungan yang lebih baik. Ma, Pa, aku minta maaf atas semua yang terjadi, kata Sari dengan suara bergetar. Aku tahu aku membuat kalian kecewa. Tapi aku berharap kalian bisa menerimaku dan Pak Jaya, karena kami mencintai Aditya lebih dari apapun. Bu Ratna mengangguk, matanya penuh air mata. Kami hanya ingin kamu bahagia, Nak. Kami mungkin terlalu keras dulu, tapi sekarang kami sadar bahwa cinta tidak bisa dipaksakan. Pak Dedi mendekat dan menepuk bahu Pak Jaya. Terima kasih sudah menjaga anak kami, Pak Jaya. Kami berharap kamu bisa menjaga keluarga ini dengan baik. Pak Jaya tersenyum lembut. Terima kasih Pak Dedi, Bu Ratna. Saya janji akan selalu menjaga Sari dan Aditya dengan sepenuh hati. Dengan perlahan, hubungan antara Sari, Pak Jaya, dan keluarganya mulai membaik. Bu Ratna dan Pak Dedi mulai sering mengunjungi rumah mereka, membantu mengurus Aditya, dan memberikan dukungan kepada Sari dan Pak Jaya. Meskipun masih ada momen-momen canggung, mereka semua berusaha untuk saling memahami dan menerima. Sari menyadari bahwa cinta sejati bukan hanya tentang dua insan yang saling mencintai, tetapi juga tentang bagaimana cinta itu bisa mengubah pandangan dan sikap orang lain. Kehadiran Aditya telah membawa mereka semua lebih dekat, membuat mereka menyadari bahwa cinta tidak mengenal batas, bahkan batas status sosial sekalipun. Di malam hari, saat Sari duduk di bawah pohon besar di halaman rumah mereka bersama Pak Jaya, dia merenung tentang semua yang telah mereka lalui. Pak Jaya, aku tidak pernah menyangka bahwa hidupku akan seperti ini. Aku pikir aku akan kehilangan segalanya. Tapi ternyata, cinta kita malah membawa kebahagiaan yang tak terduga. Pak Jaya tersenyum. Itulah keajaiban cinta, Bu Sari. Cinta sejati tidak hanya membawa kebahagiaan bagi kita, tetapi juga bagi orang-orang di sekitar kita. Sari mengangguk. Dia menatap Aditya yang sedang tertidur pulas di dalam rumah, lalu menoleh ke arah Pak Jaya. Aku bersyukur atas segalanya, Pak Jaya. Kamu, Aditya, dan keluarga kita adalah anugerah terbesar dalam hidupku. Pak Jaya menggenggam tangan Sari dengan lembut. Dan aku bersyukur atas cintamu, Bu Sari. Kita akan terus menjalani hidup ini dengan penuh syukur.